Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Pada video ini kita akan belajar tentang besaran vektor. Apakah besaran vektor itu? Disajikan ada dua peristiwa di sini, yaitu peristiwa bagaimana kita memiliki massa 2 kg dan massa 4 kg. Kedua massa ini akan kita jumlahkan. Dan juga ada peristiwa ada seorang anak yang berpindah 2 meter ke timur, kemudian melanjutkan berpindah 4 meter ke barat. Ketika dua peristiwa ini kita lakukan penjumlahan menggunakan operator, maka kita akan mendapatkan bahwa massa dari jeruk adalah 6 kg, sedangkan untuk peristiwa perpindahan anak itu adalah 2 meter ke barat terhadap titik awalnya. Konsep inilah yang nanti kita kenal sebagai besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi, kita tidak bisa kemudian mengatakan besaran skalar itu kita tambahi arah. Misalnya, 6 kg arah ke timur. Tentu tidak bisa. Maka besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Demikian juga kalau besaran vektor, kita hilangkan arahnya pun juga tidak boleh. Misalnya, berpindah 2 meter. Itu belum cukup informasinya. Maka harusnya adalah berpindah 2 meter ke barat. Maka besaran yang memiliki nilai dan arah adalah besaran vektor. Kenapa besaran vektor menjadi penting? Contoh implementasinya adalah bagaimana sistem navigasi sebuah pesawat terbang itu juga ditentukan menggunakan besaran vektor. Arus aliran udara atau angin yang cukup besar bisa membuat pesawat yang mula-mula dia itu bergerak ke kanan, ketika dia tertiup angin maka dia akan mengalami perubahan. Nah, peristiwa inilah yang perlu dicermati bagi seorang pilot, ia perlu menggunakan tentang konsep vektor. Maka besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai, misalnya perpindahan, gaya, kecepatan, dan lain-lain. Gaya juga besaran vektor. Misalnya ketika Anda mendorong, maka arah dorongan itu pun juga sangat mempengaruhi bagaimana arah kecepatan. Untuk itu diperlukan suatu teknik tentang menggambar besaran vektor itu. Maka besaran vektor itu digambarkan menggunakan sebuah garis beranak panah yang memiliki arah. Ya, ini arahnya. Arahnya ada diukur terhadap sumbu X. Sedangkan untuk memberi namanya, nama suatu buah vektor, kalau kita menggunakan alat tulis, pulpen seperti itu, maka nama besaran vektor kita tuliskan sebagai huruf dilengkapi dengan tanda panah horizontal. Jadi tanda panahnya itu harus selalu horizontal, ya, arahnya ke kanan, horizontal, tidak boleh diubah arahnya. Yang arahnya bisa berubah-ubah adalah arah dari garis vektor ini. Ya, kalau garis vektornya bisa berubah-ubah sesuai dengan arahnya. Tapi kalau untuk simbolnya, tanda anak panah itu selalu arahnya selalu ke kanan. Tidak boleh digambarkan ke kiri atau ke atas, harus horizontal ke kanan. Dikarenakan menggambar vektor itu memerlukan arah, maka biasanya kita menggambarkannya itu menggunakan busur derajat seperti ini alatnya. Maka kalau kita menggunakan busur derajat, besar sudut itu diukur dengan acuan sumbu X positif, berarti menggunakan sumbu garis horizontal. Nah, sumbunya seperti ini, garis horizontal dan vertikalnya. Kemudian, karena sumbu X positif, maka 0 derajat itu berada di sebelah kanan. Maka pastikan kalau Anda itu menggunakan busur, ya, meskipun di sini tercantum 2 angka, ada angka yang nolnya di sebelah kanan, kemudian bergerak mendapatkan angka 180, atau sebaliknya ada angka 0 di kiri, kemudian dia bergerak ke kanan 180, bahwa membaca sudut itu selalu dimulai dari sumbu X positif. Berarti pastikan angka 0 yang kita baca adalah 0 yang ada di sebelah kanan. Maka 0 yang kecil inilah yang kita anggap mulai nolnya. Maka membacanya dari 0, kemudian bergeser melawan putaran jarum jam. Maka di ujung itu nilainya masing-masing nanti dari 0 yang kanan, yang atas ini 90 derajat, kemudian yang paling kiri 180, kemudian yang bawah adalah 270 derajat,
dan yang terakhir 360 derajat, atau ini pun juga dapat kita anggap sebagai nilai 0. Setiap bagian itu sudutnya 90 derajat karena ini adalah kondisi siku-siku. Ingat, ini adalah mengukur sudut positif melawan putaran jarum jam. Sedangkan kalau kita nanti mengukurnya itu menggunakan sudut negatif, berarti ya arahnya adalah searah jarum jam. Berarti nanti dari 0 arahnya ke bawah mengikuti putaran jarum jam. Maka kita menyebutnya sebagai sudut negatif. Sangat jarang sekali kita menggunakan sudut negatif. Biasanya kita menggunakan sudut positif seperti ini. Ingat ya, 0 derajat ada di sisi kanan. Jadi Anda jangan sampai tertipu dengan angka yang ada di busur ini. Ya, jadi yang kita baca di busur gunakan 0 yang ada di kanan itu sebagai angka 0-nya. Maka untuk menggambar vektor, misalnya kita diminta menggambar vektor 5 Newton arah 60 derajat. Kita letakkan busurnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat garis bantu untuk membentuk sudut 60 derajat. Ini 60 derajatnya. 0-nya dari sebelah kanan. Nah, ini 0-nya 60 derajat. Kemudian kita buat garis dengan panjang 5 Newton. Bisa digambarkan dalam 5 cm misalnya seperti itu. Maka vektor inilah yang bernilai sebagai vektor A dengan panjang 5 Newton dan sudut 60 derajat. Bagaimana kalau kita menggunakan sudut negatif? Misalnya kita diminta menggambar vektor B yang 3 meter dengan sudut negatif 30. Maka langkahnya tetap sama, karena sudutnya negatif maka busurnya kita balik dari arah ke bawah. 0 derajat tetap berada di sebelah kanan. Maka tinggal kita tentukan garis bantu 30 derajat. Kita gambarkan sepanjang 3 cm, misalnya itu mewakili 3 meter. Maka selesailah kita menggambarkan vektor B dengan sudut negatif 30 derajat. Karena sudutnya kita gunakan searah putaran jarum jam, maka dia bernilai sudut negatif. Demikianlah bagaimana kita menggambarkan suatu vektor. Dan selamat belajar.